Konsep dasar komunikasi interpersonal. Komunikasi selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Manusia berkomunikasi untuk menjalin hubungan dengan manusia lain. Hubungan antar manusia dapat terjalin ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Meskipun teknologi komunikasi telah berkembang begitu rupa, akan tetapi tidak ada satupun masyarakat modern yang mampu bertahan tanpa komunikasi. Komunikasi terdiri atas beberapa konteks. Salah satu konteks komunikasi yang berkaitan langsung dengan hubungan antar manusia adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan suatu kemampuan dalam membina hubungan yang baik antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Melalui komunikasi interpersonal, Anda berinteraksi dengan orang lain, mengenal mereka dan diri Anda sendiri, dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. Melalui komunikasi interpersonal, Anda membina, memelihara, dan memperbaiki hubungan pribadi Anda. Berbagai masalah dapat timbul tanpa adanya kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, maka ia akan sulit menjalin hubungan yang sehat dan dinamis dengan orang lain. Bila seseorang gagal menumbuhkan hubungan antar manusia, ia akan menjadi agresif, senang berhayal, dingin, sakit fisik dan mental, bahkan bisa menderita flight syndrome atau melarikan diri dari lingkungannya. Pengertian sederhana mengenai komunikasi interpersonal adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan atau pengirim pesan dengan penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi dikatakan terjadi secara langsung apabila pihak-pihak yang terlibat komunikasi dapat saling berbagi informasi tanpa melalui media. Sedangkan komunikasi tidak langsung dicirikan oleh adanya penggunaan media tertentu. Hakikat komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal pada hakikatnya adalah suatu proses transaksi dan interaksi. Kedua, pesan tersebut tidak ada dengan sendirinya, melainkan diciptakan dan dikirimkan oleh seseorang komunikator atau sumber informasi. Ketiga, komunikasi interpersonal dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, penyampaian pesan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Kelima, komunikasi interpersonal tatap muka memungkinkan balikan atau respon dapat diketahui dengan segera. Selanjutnya, asas-asas komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Kedua, orang hanya bisa mengerti sesuatu hal dengan menghubungkannya pada suatu hal lain yang telah dimengerti. Ketiga, setiap orang berkomunikasi tentu mempunyai tujuan. Keempat, orang yang telah melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk meyakinkan dirinya bahwa ia memahami makna pesan yang akan disampaikannya itu. Kelima, orang yang tidak memahami makna informasi yang diterima memiliki kewajiban untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi bias komunikasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Kedua, menemukan diri sendiri. Dengan kata lain, saling membicarakan keadaan diri, minat, dan harapan, maka seseorang memperoleh informasi berharga untuk mengenai jati diri atau menemukan diri sendiri. Ketiga, menemukan dunia luar. Dengan komunikasi interpersonal diperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi dari orang lain, termasuk informasi penting dan aktual. Keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Kelima, mempengaruhi sikap dan tingkah laku.
Komunikasi interpersonal ialah proses penyampaian suatu pesan untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keenam, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu. Ketujuh, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, menjelaskan berbagai pesan yang rawan menimbulkan kesalahan interpretasi. Kedelapan, memberikan bantuan atau konseling. Selanjutnya, hubungan komunikasi interpersonal dan konseling. Yang pertama, komunikasi interpersonal dapat membantu konselor dalam mengubah perilaku atau sikap seseorang, memberikan bantuan atau konseling bagi orang yang memerlukannya. Ketiga, membantu konselor dalam mengarahkan kliennya, menemukan jati diri klien, dan menciptakan hubungan yang harmonis dalam proses konseling. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif, bukan pasif. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi secara interpersonal, di mana kita harus memahami etika dalam berkomunikasi. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan menghindari ketidaknyamanan selama berkomunikasi, sehingga hubungan antar pribadi dapat dijaga dan berlangsung harmonis. Sekian, terima kasih.